Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa in kuntum junuban fattahharu. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita melakukan puji lafaz alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menitipkan hidup dan kehidupan, yang tentunya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kesehatan merupakan sebagai harta yang paling berharga. Manakala tidak dimiliki kesehatan, barangkali apapun aktivitas kita akan terkendala. Begitu juga ibadah merupakan kemudian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga barangkali akan berubah. Kita dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanan. Kita berada di dalam wadah yang satu sebagai Islam yang menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Semoga kita berada di dalam kancah yang satu untuk menegakkan meninggikan kelima syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad Rasulullah sebagai putra Allah. Dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Shalawat juga termasuk sebagai doa. Shalawat sebagai salah satu wasilah untuk sampai nilai amal ibadah kita ke hadirat yang maha. Ada beberapa macam bentuk hadis sebagai anjuran dari baginda Rasul. Dalam hadis beliau bersabda, keluar dari mimpi yang mulia, zikru majalisakum bisolat, baina sholatikum lakum yawmal qiyamah, law qasamanuhu lawasihan. Hiasilah perjalanan, hiasilah majelis, hiasilah rumah tangga, hiasilah dirimu dengan bersolawat kepada Rasul. Fa inna sholatin nurul lakum yaumal qiyamah. Sholawat yang kamu baca itu merupakan penerang, merupakan sebagai misbah, merupakan sebagai suluh kelak di akhirat. Lau qasama nurul lawasi'ah. Andai kata dari cahaya, dari terangnya sholawat yang kita baca, andai kata dibagi-bagikan kepada penduduk mahsyar, mereka akan mendapatkan terangnya dengan manfaat sholawat yang kita baca. Dan kita tidak akan bermalasan membaca sholawat manakala kita dengar sebutan nama Rasul
sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak sambut dengan sallallahu alaihi wasallam, maka kita tergolong adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Rasul beliau bersabda, wa idza dzikra ismuhu lam yusalli fa huwal bakhil. Apabila di sisinya disebut nama kata Rasul, tapi tidak disambutkan dengan sholawat, maka dialah sekikir-kikir manusia. Fahuwal bakhil adalah kelompok manusia yang paling dahsyat tentang masalah sebutan jawaban orang yang paling kikir. Pada pagi hari Jumat ini akan kita laksanakan pengajian kita adalah sebagai toharoh. Toharoh ini adalah bersuci agar ibadah sholat kita itu sah, agar sholat kita itu kita laksanakan dengan sempurna. Bahkan kajian kita ini adalah merupakan sebagai pemahaman yang umum dalam seharian kita, begitu juga dalam pelaksanaan ibadah sholat, begitu juga sebagai sifat fungsi sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kita ini masalah fikih. Judulnya adalah toharoh. Yujabul usulasitat, yang mewajibkan mandi itu ada 6 macam. Yang pertama, iltiqaul khitanain. Yang kedua, yakhrujul nutfah. Yang ketiga, wal mayyit. Yang keempat, wal haid. Yang kelima adalah wal nifas. Yang keenam adalah wal wiladah. Yang kita bacakan pada malam hari ini adalah yang mewajibkan mandi. Mandi ini adalah mandi wajib, merupakan sebagai untuk mencuci, membersihkan badan. Orang yang berhadas kecil dilaksanakan wudu, maka sucilah dia. Orang yang berjanabah berhadas besar, wajiblah dia mandi. Manakala sudah selesai mandi, maka sucilah dia. Yang pertama, iltiqaul khitanain, bertemu 2 hasbah zakar, hubungan suami istri. Maka wajiblah keduanya, suami dan istri, mandi. Namanya adalah mandi janabah, mandi wajib istilahnya. Mandi wajib ini bukan seperti mandi layak-layak, tapi ada tatanan, ada aturan. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menghilangkan bentuk kotoran yang melekat pada badan. Inilah rukun mandi janabah.
Barangkali ada orang mandi tapi tidak berniat, maka mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, ibadahnya juga tidak sah. Mungkin barangkali kita sudah paham dan mengerti. Niatnya adalah kalau di bahasa Arab kan, nawaitu rafa'al hadasil akbar an jami'il badani fadlun alayya lillahi ta'ala. Atau dengan niat yang lain, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar an jami'il badani fardun alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh badanku atau anggota tubuhku, wajib karena Allah Ta'ala. Kata kita tidak tahu bahasa Arabnya, maka kita bahasa kita lah kita. Kapan itu jatuhnya niat? Niat itu bukan di bibir tapi hati. Seketika air sudah kita ambil atau gayung yang berisi air, langsung kita tumpahkan ke badan kita yang sebelah kanan, maka hati kita juga berjalan. Sengaja aku mengangkat hadas besar dari seluruh anggota tubuhku, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Atau sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh anggota tubuhku, wajib karena Gusti Allah. Ini yang pertama, berniat, lalu menyampaikan air ke seluruh tubuh. Tidak boleh ada yang tersisa, tidak boleh yang tidak kena di antara bulu dalam badan kita. Yang paling sulit adalah cincin dubur. Maaf, kalau kita potong aja, kalau kita beki, kalau kita namanya berfungsi beol, buang air besar, ketika berfungsi ini kan kembang. Manakala tidak berfungsi dia kan kuncup. Ini namanya di luar. Ini namanya zahir, bukan bagian dalam, dia di luar. Jadi wajib kita sampaikan air kepadanya. Ketika kita mandi, setelah kita merasakan tubuh kita sudah basah semua, kita pakai sabun, langsung saat itu menggosoknya, maka kita tekan cincin tubuh kita supaya basah. Kalau kita tidak ditekan, ini masih mampu ini, masih baunya tak sedap. Jadi untuk itu kepada kita, ini merupakan salah satu poin-poin yang perlu disampaikan agar kita dalam pelaksanaan mandi janabah itu sempurna dan baik. Yang pertama niat, yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh, yang ketiga adalah membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada tubuh kita. Dan barangkali ada pada zakar, ada pada paha, yang namanya nutupah itu, sperma itu hukumnya bukan najis, tapi yang disebut dengan mazi, yang disebut dengan wadi, itu adalah najis. Karena di tempat yang satu itu ada ampat yang keluar. Dari zakar laki-laki itu ada ampat yang keluar. Yang pertama, kalau dia mazi itu adalah najis, ada berbentuk lendir
Bisa pada suatu ketika dia keluar. Kapan? Mungkin ketika kita sakit. Dia keluar, itu najis, tapi tidak mewajibkan mandi. Kemudian wadi berbentuk lendir. Kapan dia keluar? Ketika kita kerja keras, kerja berat. Ada yang kita pikul berat berhari-hari, bisa saja dia keluar. Itu namanya wadi. Najis tapi tidak wajib mandi. Kemudian buang air kecil, baul, keluar dari satu tempat, itu najis tapi tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau nutufah itu sperma, mani, itu bukan najis tapi mewajibkan mandi. Kalau sempat nutufah itu najis, kita pun najis. Jadi itu nutufah itu bukan najis tapi mewajibkan mandi. Apa gerangan? Menunjukkan bahwa itu adalah nutufah, menunjukkan bahwa itu adalah sperma. Ada tanda-tandanya. Enak, nikmat, kesal, capek. Itu ciri-cirinya. Manakala seperti itu terasa, itu adalah nutufah, itu adalah sperma. Bagaimana kalau keluar nutufah sperma pada saat kita mimpi? Wajib mandi. Wajib mandi. Umpamanya nonton televisi, mungkin barangkali ada di sana anu-anu, atau melihat sesuatu, ngintip orang mandi, langsung nembak, wajib mandi. Wajib. Yang pertama adalah niat. Yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah membersihkan, menghilangkan bentuk kotoran yang melekat pada tubuh. Batas. Kalau suami istri yang namanya mu'asyaratun bil ma'ruf, hubungan suami istri, sampai mana batasnya supaya dia wajib mandi? Ada batasan. Apakah sekedar menciumnya? Apakah namanya zakar sampai menciumnya lalu mandi keluar atau tidak? Ada batasannya. Maaf, 1000 kali maaf. Bukan namanya porno, bukan romantika, tapi merupakan tuntunan yang harus kita tahu, mengerti bagaimana cara kita mandi. Manakala sebutan namanya mu'asyaratul bil ma'ruf, hubungan suami istri. Maaf, 1000 kali maaf, manakala sampai helm batasnya, wajib mandi. Keluar atau tidak keluar, itu batasan, maka wajiblah dia mandi. Jadi perlu kita pahamin dalam pelaksanaan yang namanya fikih itu adalah paham pengertian bagaimana seharusnya pelaksanaan kita mandi untuk sah masalah namanya ibadah kita dan sah mandi kita. Orang yang mandi janabah, dia tidak perlu lagi ngambil wudu. Ayat yang kami sampaikan tadi di awal mukadimah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau sudah dia mandi janabah, maka sucilah dia. Sedangkan hadas besar sudah terangkat, apalagi hadas kecil. Tapi ya harus kita jaga. Maaf, 1000 kali maaf. Manakala kita mandi di kamar mandi harus pakai basahan. Jangan bakar. Itu namanya kurang etika, kurang moral, kurang akhlak. Ini cahaya, ini kan makhluk Allah. Udara juga makhluk Allah. Mungkin barangkali sedang ada cacak ngintip. Mungkin barangkali ada namanya semut menari-nari. Itu juga makhluk. Mungkin barangkali ada jin di kamar mandi melihat bagaimana keadaan tubuh.
Jangankan ketika mandi, ketika kita masuk ke toilet atau ke WC, ke jamban, lalu kita jongkok, tapi pada saat kita masuk tidak membaca doa, maka seakan-akan namanya jin itu merekam kita, membiarkan ke seluruh dunia bahwa si A dalam kamar mandi seperti ini bentuknya. Jadi orang kita dalam pengertian pemahaman tentang ilmu fikih ini harus dapat kita pahami agar ibadah kita ini lebih bertambah nilai dan perbaikannya. Orang yang sholat tapi pakai basahan ketika mandi. Ada orang sholat ketika dia mandi tidak pakai basahan. Jauh beda ini nilai hasanah dan kebaikannya, pahala terhadap orang-orang yang sama-sama melaksanakan ibadah sholat, tapi ketika mandi yang di sini punya etika dan akhlak moral, yang di sini tidak. Jadi pada saat kita mandi janabah tidak tersentuh dengan telapak tangan, makanya pakai basahan. Yang gosoknya pakai telapak tangan melalui dengan kain basahan. Ini sanksinya yang membatalkannya. Sanksinya bersentuhan telapak tangan dengan kemaluan. Dalam hadis dalam Quran itu dijelaskan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu sudah mandi janabah maka sucilah kamu. Nah, inilah dia masalah tentang mandi janabah. Ini yang pertama. Sudah kira-kira kita pahami. Yujabul ghusla sittatu, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, iltiqaul khitanain, bertemu dua hasbah zakar, katakan saja sebagai hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, yakhrujun nutfah. Yang kedua, yakhrujun nutfah, keluar nutfah, keluar sperma. Ini banyak model tipenya. Zaman kita sekarang namanya ada onani. Onani mengeluarkan nutfah dengan tangan sendiri. Barangkali naik emosi, naik nafsunya, lalu dia tekan, yakhrujun nutfah, keluar sperma, wajib mandi. Melihat film, melihat yang berbeda jenis, maka naik kondisinya, maka keluar sperma, wajib mandi. Atau dia berhubungan dengan haiwan, wajib mandi, wajib mandi. Atau mimpi adalah merupakan ciri-ciri tanda-tanda bagi seorang laki-laki awal dia dewasa. Maka dia bermimpi, dia tidak tahu menahu, pokoknya bermimpi langsung keluar nutfah sperma. Itu menunjukkan seorang laki-laki yang berumur 14 tahun ke atas, itu menunjukkan bahwa dia sudah akil balik atau dewasa atau taklif, telah dibebani hukum syariat Islam. Tanda-tanda dan ciri-ciri kepada perempuan bahwa dia sudah dewasa, maka dia datang bulan. Kalau sudah datang bendera merah, kalau sudah datang bulanannya, bahwa anak-anak kita yang namanya perempuan itu sudah akil balik, sudah dewasa, mulailah tercatat awal kehidupan lembaran ini akan diperhitungkan besok di akhirat. Kalau sudah dewasa, ini namanya hukum syariat itu sudah berlaku untuknya. Tidak boleh lagi ditinggalkan, tidak boleh lagi bermain-main dengan hukum syariat. Yakhrujun nutfah, keluar sperma. Sengaja atau tidak sengaja, maka wajiblah mandi. Niatannya niatan yang tadi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar al-jami'il badani faradun alayya billahi ta'ala. Sengaja aku mandi
mengangkat hadas besar dari seluruh anggota tubuhku, wajib atasku rena Allah Ta'ala. Ini yang kedua yang mewajibkan mandi. Kalau dalam hukum syariat, andai kata ketahuan kepada kodi yang adil, hakim maksudnya, ada seorang laki-laki mengeluarkan nutfah dengan tangan sendiri, ini ditakzirkan, dipermalukan. Ini dipermalukan ini. Pamannya saja digiring di jalan, dipermalukan. Itu hukum dalam Islam. Manakala seorang mengeluarkan nutfah dengan tangan sendiri yang berbagai cara, berbagai tipe dan keadaan yang terjadi pada dirinya ketahuan, maka dia akan ditakzirkan, dipermalukan. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi itu adalah wal mayyitu, mati. Asalkan ada orang mati wajib mandi. Kalau ditanya mandinya mandi apa? Apakah mandi sendiri atau dimandiin? Ada kata ada orang meninggal kemarin atau sore atau malam, lalu pagi hari dia bangun. Bapak-bapak, saudara-saudara, keluargaku, ayahku, mamaku, kakakku, coba kamu persiapkan air. Aku mau mandi. Umpama. Lalu dipersiapkan air, mandi sendiri. Setelah dia mandi, mandi lagi. Maka sempurnalah mandinya. Ini ada. Mungkin barangkali belum ada. Nadir, jarang, belum pernah kedengaran orang yang mandi, hidup lagi ngomong, langsung dipersiapkan air 3 tempat atau 4 tempat, langsung dia mandi, kemudian mati. Belum ada yang terjadi. Andai kata terjadi seperti ini, maka si mayit itu cukup dan sempurnalah mandinya. Ini panjang cerita tentang mandi. Masalah mandi ini sekali so baru selesai. Nah yang harus kita harus kita persiapkan, namanya air itu ada 4, bisa ada 3, tergantung kebutuhan. Pertama, air suci lagi mensucikan, tohirun mutohir. Yang kedua, air namanya air sabun. Yang ketiga adalah air kapur baru. Yang keempat, air di darat atau air jeruk. Ini mencuci, membersihkan kotoran yang payah hilangnya, maka kita gosok dengan air jeruk. Jadi kepada kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita orang tua harus kita persiapkan, kepada generasi kita, anak-anak kita. Karena bagaimanapun di antara kita mungkin ada yang duluan. Kalau kita duluan, yang melaksanakan fardu kifayahnya segera untuk tidak melakukan, diserahkan kepada orang lain. Ini kewajiban oleh keluarga. Kalau ada bilal mayit itu bukan kewajibannya mandikan orang, hanya nuntun, bimbing. Cara mandinya ini, basahkan ini, air 9, ini air wudhunya. Itu bukan fungsinya, bukan tugasnya memandikan orang. Yang mandikan keluarga yang dekat, anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan. Mungkin barangkali di sana ada lelenya, ada pakciknya, mungkin barangkali di sana anak menantunya, mungkin barangkali yang duluan suami yang mandikan adalah istrinya. Bolehkah istri mandikan suami? Siapa larang? Jangankan mandikan, kemana-mana pun sama. Anaknya boleh, ya boleh, namanya mahram. Tapi ketika memandikan, oleh si perempuan tidak memegang yang tersembunyi, aurat ayahnya atau maknya, itulah diserahkan kepada perempuan. Artinya kita tampil sebagai seorang anak untuk membalas jasa ayah dan ibunda kita, karena kita dimandikan dalam satu hari, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Namun memandikan ayah dan ibunda kita cuma sekali seumur hidup, tapi tidak mampu. Ini akan kita bongkar, akan kita kupas nanti untuk pertemuan kita kali yang berikutnya. Insyaallah, andai kata diberikan waktu dan saat umur yang sempurna dan panjang, akan kita bertemu kembali pada gelombang yang sama.
Mungkin barangkali dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada semua, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat lindungan dan keberkatan diberikan kepada kita semua yang hadir, mungkin barangkali saudara-saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi